Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Pernita dengan NIM 24233091. Presentasi saya kali ini yaitu tentang objeknya yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH). Penjelasan singkatnya yaitu fungsi utama PPH itu yang pertama fungsi budgeter yaitu sumber penerimaan negara. Undang-Undang PPH berfungsi sebagai dasar hukum untuk memungut pajak penghasilan PPH. PPH merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara dan juga pendapatan ini digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, termasuk pembangunan nasional, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, seperti pembangunan jembatan, dan lainnya. Yang kedua, fungsi regulator atau pengatur atau alat kebijakan. Undang-undang PPH digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak untuk mendorong investasi di sektor tertentu. Atau penerapan tarif progresif untuk mencapai pemerataan pendapatan dan keadilan. Atau yang disebut dengan fungsi redistribusi. Ruang lingkup Undang-Undang PPH mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas penghasilan. Intinya, undang-undang ini mengatur siapa yang dikenakan pajak, apa yang dikenakan pajak, dan bagaimana cara menghitung serta melunasi pajak tersebut. Cakupan utamanya, yang pertama subjek pajak, mengatur tentang siapa yang wajib membayarkan pajak subjek PPH sebagai terbagi menjadi yang pertama wajib pajak dalam negeri, orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya wajib pajak luar negeri, orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia namun menerima penghasilan dari Indonesia melalui atau tanpa bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kedua, objek pajak. Mendefinisikan segala sesuatu yang menjadi dasar pengenaan pajak, yaitu penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Contohnya, itu gaji, laba usaha, dividen, bunga, atau dan royalti. Undang-Undang PPH juga mengatur tentang jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, misalnya bantuan, sumbangan, warisan, iuran pensiun. Yang ketiga, perhitungan dan pelunasan pajak mengatur mekanisme teknis pajakan meliputi yang pertama penghitungan penghasilan kena pajak, yang kedua tarif pajak, yang ketiga mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak, pajak penghasilan yang itu PPH pasal 21, 22, 23, angsuran pasal 25, pajak akhir tahun. Seperti perhitungan dan pelunasan akhir PPH terutang melalui surat pemberitahuan SPT tahunan. Baik, selanjutnya tutorial langkah-langkah dalam saat mengakses web resmi perpajakan. Yang pertama, saya akan mengakses di Kemenku.go.id.
Yang pertama, kita bertemu dulu JJ Kemenku.id. Maka kita sudah masuk di websitenya, ketik kata kuncinya Undang-Undang PPH. Kita cari dokumen yang mau di-download. Maka di sini sudah terdapat pajak penghasilan, hukum keuangan negara. Nah, di sini kita bisa cari yang ingin kita cari yaitu undang-undang. Saya akan memilih yang ini. Nah, bagaimana cara untuk mendownload semua download semua pasal-pasal ini? Pojok kiri atas, lalu print, lalu save dalam bentuk eh, Microsoft Print to PDF, save as PDF. Jadi saya akan menyimpan dalam bentuk PDF. Layoutnya portrait. Coba ulangi lagi. Pojok kiri, lalu print, lalu save. Folder yang tempat folder untuk menyimpan. Saya di sini menyimpan di dokumen. Saya menyimpan di folder ini. Lalu untuk mencari PDF tadi, tekan dokumen, lalu folder tempat kita menyimpan. Di sini sudah tertera. Teman-teman lihat di sini, semuanya sudah terdownload atau tersimpan. Selanjutnya,
Saya akan mencari dokumen-dokumen atau webnya dari pajak Go ID. Kalau di sini pajak Go ID, lalu di sini saya mau mencari pajak penghasilan. Di sini ada beberapa tentang pajak penghasilan. Nah, ini mendownload tentang pelaporan pajak penghasilan ini. Untuk yang seperti tadi, titik tiga di pajaknya, lalu di print, terus save dalam bentuk PDF. Jadi folder penyimpanan. Mari kita cek apakah sudah terdownload. Di sini sudah terdownload semuanya. Selanjutnya yaitu jelaskan manfaat memahami sumber regulasi resmi bagi mahasiswa manajemen pajak. Manfaat memahami sumber regulasi resmi yang pertama, tentunya akurasi dan kepatuhan. Penerapan yang tepat, mahasiswa dapat memastikan bahwa perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang mereka lakukan atau sarankan di masa depan sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan juga untuk menghindari sanksi dengan mengetahui secara pasti aturan mainnya, mereka dapat membantu perusahaan atau klien menghindari denda, sanksi administrasi atau pidana akibat ketidakpatuhan. Yang kedua, keahlian profesi dan kredibilitas. Kredibilitas. Dasar pengenaan keputusan, pengetahuan ini menjadi dasar utama saat memberi nasihat, konsultasi, atau membuat keputusan manajemen pajak, misalnya memilih skema perpajakan atau memanfaatkan fasilitas insentif. Yang kedua, pengakuan profesional. Kompetensi ini meningkatkan kredibilitas mereka di mata klien, atasan, atau instalasi pemerintah. Konsultan atau manajer pajak yang andal selalu merujuk pada regulasi yang resmi tentunya. Yang ketiga, perencanaan pajak, tax planning. Yang efisien, yang pertama, menciptakan nilai, memahami regulasi secara mendalam memungkinkan mahasiswa untuk mengidentifikasi celah legal atau insentif pajak yang sah. Kedua, mengoptimalkan beban pajak, tujuannya bukan menghindari pajak, tetapi mengelola agar beban pajak menjadi minimal secara legal tanpa melanggar undang-undang yang telah berlaku. Yang keempat,
mengantisipasi dan adaptasi perubahan. Dinamika hukum pajak sangat dinamis dan sering berubah, misalnya melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), adaptasi cepat. Dengan terbiasa membaca dan menganalisis sumber resmi, mahasiswa dapat mengikuti perubahan terbaru dan menyesuaikan strategi perpajakan klien atau perusahaan dengan cepat. Yang kelima, penyelesaian sengketa pajak. Bakal argumentasi dalam kasus keberatan, banding, atau gugatan pajak, seluruh argumen harus didasarkan pada bunyi undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang berlaku. Selanjutnya, keterampilan legal drafting. Mahasiswa dilatih untuk menyusun surat dan dokumen yang kuat secara hukum saat berhadapan dengan fiskus atau otoritas pajak. Yang keenam, etika profesional. Batas legalitas. Regulasi resmi mendefinisikan batas tegas antara penghindaran pajak yang sah dan penggelapan pajak yang ilegal. Integritas. Memahami sumber resmi menanamkan pentingnya bertindak dengan integritas dan etika tinggi dalam menjalankan praktik perpajakannya. Baiklah, itu penjelasan singkat sebelum ditutupnya presentasi ini. Baik, saya akan share lagi dokumen yang telah saya download tadi. Saya tadi menyimpan di aplikasi komputer. Di sini tertera nomor 7 tahun 1983 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Inilah dokumen yang telah kita download tadi. Ada web resmi tentunya. Nah, ini juga hasil downloadan yang tadi. Ini pada website resmi dari DJP. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya agak bertele-tele. Mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.